itu pohon pahit tapi buahnya paling manis. Jadi kalau Ananda semua lagi belajar di sini, sabar, tekun. Sabar itu bukan berarti gak boleh nangis. Nangis saya gak apa-apa, cuman jangan kelewatan nangisnya. Sabar itu bukan berarti gak boleh kangen sama orang tua. Tetap kangen, tapi bawa kangen itu ke dalam doa-doa. Dan yakini bahwa kalau Anda berhasil di tempat ini, itulah sumber kebahagiaan yang utama untuk orang tua. Sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqamah. Istiqamah itu artinya konsisten. Jadi bentuk dari konsistensi itu adalah disiplin. Kita disiplin di dalam mengerjakan sesuatu yang memang merupakan tugas kita. Kalau pelajar, penuntut ilmu itu kan tugasnya belajar, ya disiplin belajar. Kalau Ananda punya kewajiban sebagai seorang muslim sholat 5 waktu, disiplin sholat 5 waktu. Kedisiplinan itu pasti insya Allah akan membuahkan keberhasilan. Kalau kita lihat para inventors ya, orang-orang yang berhasil menemukan hal-hal yang berguna untuk manusia. Seperti misalnya Thomas Alva Edison. Ya. Kemudian kalau zaman sekarang itu misalnya ada penemu komputer atau ada tokoh-tokoh yang menemukan satu penemuan teknologi luar biasa. Misalnya ada penemu atau pemilik industri yang namanya Apple, dulu namanya Steve Jobs, ya, sudah meninggal orangnya. Dia bisa melahirkan penemuan itu bukan sehari semalam, nggak kayak bikin bakso. Tahu kan bikin bakso? Kalau bikin bakso giling-giling dagingnya semalam, terus kepel-kepel taruh ke dalam kuahnya, besok pagi udah bisa dimakan. Tetapi sesuatu yang sifatnya ilmu, ya, pengetahuan, keterampilan, ya, keahlian itu tidak bisa hanya dalam sehari semalam. Kesuksesan apalagi panjang waktunya. Ya. Saya misalnya kalau hari ini duduk bersama Pak Kiai di sini, Pak Kiai kalian ya, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Irwan Masduki. Kalau ngelihat Pak Kiai senang nggak, kata? Kagum nggak? Bangga nggak? Ananda semua yang putri juga melihat beliau, melihat Bu Nyai, kagum nggak? Bangga. Nah, saya ajak Ananda untuk ketika melihat beliau-beliau, jangan hanya melihat beliau hari ini, tapi lihatlah perjalanan panjang perjuangan beliau. Tuh. Jadi kalau ke Melangi ini jangan lihat, waduh udah keren, wah bahkan ada greenhouse, ada macam-macam. Jangan itu saja, tapi lihat bangunan 2,5 juta di depannya yang sederhana ini. Inilah proses. Jadi kalau kita melihat orang yang sukses, yang seperti guru kalian di sini, bahkan misalnya seperti Pak Jokowi, presiden sekarang, di istana, dikawal pas pampres, punya kewenangan besar. Jangan lihat Pak Jokowi hari ini saja, tapi lihat bagaimana beliau berproses. Jadi tukang kayu, pergi dulu ke Aceh sama Bu Iriana ke tengah hutan, tinggal di situ untuk bekerja di satu perusahaan di Aceh. Jauhnya kayak apa dari Solo ke Aceh coba? Tapi dijabani, dilaksanakan. Dan kalau kita lihat teladan yang utama, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menjadi manusia istimewa. Bukan berarti tidak ada proses yang pedih dan berat. Ada proses yang panjang. Karena itu perlu kedisiplinan, perlu kesabaran. Ya, disiplin, sabar, itu dua. Yang ketiga dan terakhir, ya, kata Imam Mawardi, ya. Kata Imam Mawardi, negara itu akan maju kalau penduduk-penduduknya punya amalun fasih.
Amalun artinya cita-cita. Fasih lapang. Kalau bahasa kita ada optimisme. Jadi kalau Atta dan Ananda semua sekarang tengah belajar di Melangi ini, pupuklah dan bangun dalam hati kalian semua optimisme terhadap masa depan. Bahwa masa depan kalian akan menjadi masa depan yang gemilang. Masa depan kalian akan menjadi masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Jadi pelihara optimisme itu, pelihara harapan itu. Kalau kata orang Arab, ma'abghul aisha laula wus'atul amal. Rasanya hidup ini tidak indah kalau tidak ada cita-cita dan harapan yang baik. Orang yang pesimis biasanya udah gak punya harapan. Dia gak punya cita-cita yang tinggi dalam hatinya. Tapi kalau dia punya cita-cita yang tinggi, dia pasti optimis menghadapi kehidupan. Itu 3 hal yang bisa saya sampaikan, Atta ya. Pertama, sabar. Sabar nggak? Sabar di sini. Udah berapa lama di sini? Baru berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Rencananya mau berapa lama? Sampai selesai ya? Ya. Oh, ini hadiahnya, coba. Baru belajar 2 bulan saja udah dapat hadiah kayak begini. Nih, maka diterima ini hadiah dari Pak Kiai, diterima nih. Sini. Ini Al-Manhajul Islami fil Jarh wa Ta'dil. Masya Allah. Ini buku istimewa. Buat saya aja deh. Masya Allah. Atta, ini hadiah. Walaupun belum bisa dibaca hari ini, tapi jadikan cita-cita Atta belajar adalah supaya bisa baca buku ini. Ya, terus belajar supaya bisa baca buku ini dengan sabar, disiplin dan optimis. Ya, insya Allah diberkahi. Nah, selamat ya. Wah, dapat ini buku hebat dari orang hebat yang nulisnya pun orang hebat.